Selamat datang di Cerita Rakyat Indonesia, rumah dari dongeng-dongeng ajaib dan kisah penuh makna. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dahulu kala, di ujung langit yang biru dan luas, tinggallah 7 peri kecil yang menjaga warna-warna pelangi. Mereka adalah peri merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Mereka hidup di kerajaan langit yang disebut Langit Arunika, tempat di mana pelangi bukan hanya keindahan tapi jembatan antara dunia langit dan bumi. Setiap selesai hujan, para peri akan turun ke langit bawah dan membentuk pelangi yang menghubungkan hati manusia dengan harapan baru. Dengan kuas ajaib dan debu bintang, mereka melukis warna demi warna dengan sukacita. Namun suatu hari keharmonisan itu mulai menghilang. Peri merah berkata dengan sombong bahwa dialah warna terpenting. Apa jadinya pelangi tanpa keberanian dan kekuatan? Merahlah yang paling utama. Peri kuning membalas dengan tawa, tapi tanpa sinarku, dunia tidak akan ceria. Akulah warna yang membawa senyum. Peri biru pun tak tinggal diam. Kalian terlalu mencolok. Aku adalah kedamaian. Oh, warna yang membuat semua tenang. Pertengkaran pun terjadi. Mereka semua bersikeras menjadi warna paling penting. Akhirnya kaum dari Bohonti bekerja sama dan kelukir langit dengan warna mereka sendiri. Langit menjadi aneh. Tidak ada pelangi setelah hujan. Hujan turun begitu saja tanpa pelangi yang menyertainya. Bumi menjadi suram. Anak-anak pun berhenti menatap langit dengan senyum. Di desa kecil bernama Sinar Bening, tinggal seorang gadis kecil bernama Lila. Ia sangat mencintai pelangi. Baginya pelangi adalah tanda bahwa hari esok akan lebih baik. Setiap hujan turun, ia menunggu di jendela. Namun pelangi tak kunjung muncul. Suatu malam dengan penuh harapan, Lila menatap langit dan berdoa, "Pelangi, jika engkau bisa mendengar, kembalilah. Aku merindukanmu." Doa Lila yang tulus menembus awan-awan tebal dan mencapai langit Arunika. Di kerajaan langit yang sunyi, 7 peri terkejut saat mendengar suara seorang anak dari bumi. Peri ungu yang paling pendiam berkata pelan, "Apakah itu suara manusia?" Peri hijau mengangguk. "Wadah, lama sekali tak ada yang memanggil kita dengan begitu lembut." Namun peri merah membalikkan badannya, "Biarkan saja. Mereka tidak mengerti pentingnya warna kita masing-masing." Peri jingga menatap ke bawah, ke arah bumi, dan bergumam, "Mungkin kita yang lupa caranya bekerja sama." Di saat yang sama, Lila tertidur di kamarnya. Tapi dalam mimpinya, ia terbangun di tengah hutan bercahaya. Langitnya ungu, tanahnya berkilau, dan udara terasa hangat seperti pelukan. Dan dari kejauhan ia melihat tangga cahaya yang menjulang ke langit. Dengan keberanian dalam hatinya, Lila mulai menaiki tangga itu, langkah demi langkah. Tak lama kemudian, ia sampai di gerbang besar berwarna-warni. Gerbang itu dijaga oleh seekor burung raksasa bermata emas. Namun burung itu tidak marah. Ia hanya bertanya lembut, "Siapakah engkau, anak manusia, yang berani datang ke langit Arunika?" Lila menunduk sopan dan menjawab, "Aku hanya ingin melihat pelangi kembali. Aku rindu warnanya dan aku ingin tahu kenapa ia tak lagi muncul." Burung itu menatap matanya dalam-dalam, lalu mengepakkan sayapnya dan membuka gerbang langit. "Kau memiliki niat yang murni. Masuklah dan temuilah 7 peri yang menjaga warna." Lila melangkah masuk. Langit di dalamnya seperti lukisan hidup. Namun suasananya tidak seindah yang ia bayangkan. 7 peri duduk berjauhan, tak saling menatap, wajah mereka kusam dan kecewa. Lila mendekati mereka satu persatu, dimulai dari peri biru. "Kenapa kalian tak bekerja bersama lagi?" Peri biru menunduk. "Aku ingin damai." Tapi yang lain hanya peduli pada keindahan luar. Peri jingga menyela, "Tidak benar. Aku hanya ingin pelangi yang menyenangkan, penuh tawa dan cahaya." Lila mendengar semuanya dengan sabar. Lalu ia berdiri di tengah mereka dan berkata dengan lembut, "Kalian semua penting. Pelangi tak akan lengkap tanpa satu pun dari kalian." Ucapan Lila membuat suasana di langit Arunika menjadi hening. Kedua peri itu saling melirik dengan ragu. Tak ada yang berbicara. Di dalam hati mereka, kata-kata Lila mulai mengetuk pintu kesadaran. Peri Nila, yang selama ini jarang bersuara, perlahan maju. "Aku selalu merasa tak terlihat. Warnaku terlalu gelap, terlalu sunyi. Tapi kau anak kecil. Kau melihatku." Peri kuning tersenyum. "Aku juga."
Mungkin aku terlalu keras bersinar. Akulah lupa bahwa cahaya pun butuh bayangan agar berarti. Lila mengangguk dan tersenyum. Seperti malam dan pagi. Seperti tawa dan tangis. Semua punya tempatnya masing-masing. Peri hijau mengulurkan tangannya ke arah peri merah. Apa engkau ingat saat kita dulu menari di pelangi pertama kita? Peri merah terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Iya. Saat itu kita menciptakan warna bersama, bukan untuk bersaing. Satu persatu, para peri mulai bangkit. Peri ungu memanggil kuas pelanginya. Peri jingga menaburkan debu langit. Peri biru meniupkan napas tenangnya ke langit. Lila berdiri di tengah-tengah mereka, matanya berbinar. Jika kalian mau bekerja sama kembali, aku percaya pelangi akan muncul lagi. 7 peri membentuk lingkaran. Mereka mengangkat kuas dan tangan ke langit. Dalam sekejap, langit berubah menjadi kanvas luas. Garis merah muncul pertama, lalu jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna demi warna melengkung indah di antara awan. Pelangi telah kembali. Di bawah sana, hujan baru saja reda. Anak-anak di desa Sinar Bening keluar dari rumah mereka. Mereka menatap langit dengan mata terbuka lebar. Senyuman pun mekar di wajah mereka. Pelangi sudah kembali. Dan di tengah mereka, Lila berdiri sambil tersenyum bahagia. Pelangi yang terbentang di langit bukan hanya sekadar keindahan. Yang adalah tanda bahwa perbedaan bisa bersatu. Bahwa kekuatan tidak selalu berasal dari satu warna, tetapi dari kebersamaan semua warna. Para peri tersenyum melihat karya mereka kembali bersinar. Peri ungu berarti, udah lama aku tak merasa sepenuh ini. Peri hijau mengangguk. Kita lupa bahwa pelangi bukan tentang siapa yang paling terang. Tetapi tentang bagaimana kita bersinar bersama. Laila menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Hari ini, aku belajar bahwa setiap warna, bahkan yang paling gelap sekalipun, punya maknanya sendiri. Peri merah menepuk pundak Lila dengan lembut. Dan kami belajar bahwa bahkan seorang anak kecil bisa menyatukan kami kembali. Langit Arunika pun berubah. Awan-awan kini lebih cerah dan cahaya matahari lebih hangat. Para peri kembali berdiri di atas pelangi yang mereka bentuk. Mereka melambaikan tangan pada Lila. Waktumu di sini sudah selesai, Lila, kata peri kuning. Tapi jangan khawatir. Setiap kali pelangi muncul di langit, kami akan mengingatmu. Seketika tubuh Lila berubah menjadi cahaya kecil dan melayang turun ke bumi, melewati kabut-kabut tipis dan menembus cahaya mentari. Ia terbangun di tempat tidurnya, seperti bangun dari mimpi panjang. Tapi ketika ia membuka jendela, di langit terbentang pelangi yang sempurna, lebih indah dari sebelumnya. Anak-anak berlari keluar, tertawa dan berteriak gembira. Orang tua tersenyum, dan langit tampak lebih damai. Lila memejamkan mata dan berbisik pelan, "Terima kasih, peri pelangi." Sejak hari itu, setiap kali pelangi muncul di langit, penduduk desa Sinar Bening selalu mengingat kisah anak kecil yang menyatukan warna. Karena di langit Arunika, para peri kini hidup dalam keharmonisan, melukis langit dengan cinta, bukan dengan persaingan. Seiring waktu berlalu, pelangi terus muncul setelah hujan di desa Sinar Bening. Warna-warnanya selalu terang dan lengkap. Dan setiap kali pelangi muncul, Lila akan menatap langit dan tersenyum. Ia sempurna pernah menceritakan pada siapapun bahwa dirinya pernah pergi ke langit Arunika. Tapi di hatinya ia tahu kisah itu nyata. Ia tahu bahwa para peri masih di sana, menari dan bekerja bersama, menjaga pelangi agar tetap hidup. Dan sejak saat itu pula, para penduduk desa mulai mengajarkan anak-anak mereka tentang arti pelangi. Bukan hanya keindahan setelah hujan, tapi simbol harapan yang kerjasama dan kekuatan dari perbedaan. Mereka berkata, tak peduli seberapa kecil dirimu, kau bisa membawa perubahan besar jika kau melakukannya dengan hati yang tulus. Pelajaran ini tidak hanya tinggal di desa Sinar Bening, tapi menyebar ke desa-desa lain hingga ke penjuru negeri. Pelangi pun menjadi lambang persatuan dan keberanian. Setiap warna dari merah yang berani hingga ungu yang tenang memiliki perannya sendiri. Dan kisah Laila menjadi legenda. Dongeng yang diceritakan kembali dari generasi ke generasi tentang seorang anak kecil yang menyatukan langit. Akhirnya kita pun mengerti bahwa warna-warna pelangi hanya bisa bersinar ketika mereka bersama. Bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dirangkul dan disatukan. Karena dalam hidup seperti pelangi,
Yang paling indah adalah saat semua warna bersatu dalam satu lengkungan cahaya. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan beberapa bulan telah berlalu sejak pelangi kembali ke langit. Bumi kembali ceria. Para petani panen dengan senyum. Anak-anak bernyanyi riang setelah hujan. Dan Lila hidup bahagia dengan kenangan ajaibnya dari langit Arunika. Namun suatu malam sesuatu yang aneh terjadi. Langit tiba-tiba menjadi gelap, lebih gelap dari biasanya. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya bulan, dan pelangi menghilang sepenuhnya, bahkan setelah hujan deras turun. Lila menatap langit dengan hati gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Di langit Arunika, para peri pun mulai panik. Kuasa mereka melemah. Kuas pelangi tidak lagi bersinar. Debu langit tidak bercahaya. Dan mereka merasa ada sesuatu yang menghisap cahaya mereka. Peri ungu berbisik, "Aku merasa ada bayangan baru di langit ini." Peri hijau menggigil, "Langit kita sedang diselimuti kegelapan." Tiba-tiba, dari celah awan hitam, muncul sosok yang belum pernah mereka lihat. Matanya bersinar putih, tubuhnya seperti kabut malam yang pekat. Ia memperkenalkan diri dengan suara rendah dan bergaung. "Aku warna hitam. Aku warna yang kalian tolak. Kalian menganggapku tidak pantas masuk dalam pelangi. Sekarang aku akan mengambil kembali langit ini." Para peri mundur. Mereka tidak pernah tahu bahwa ada warna lain selain mereka. Peri Jingga berkata dengan takut, "Kau bukan bagian dari kami." Tapi warna hitam tersenyum dingin, "Aku selalu ada. Hanya saja kalian memilih untuk tidak melihatku." Dan dengan satu kibasan tangan, langit Arunika mulai memudar. Pelangi yang selama ini mereka banggakan menghilang seolah-olah tak pernah ada. Langit Arunika kini tak lagi bersinar. Awan-awan menjadi kelabu dan angin tak berbisik seperti dulu. Para peri berkumpul di aula kristal membicarakan apa yang harus dilakukan. Peri merah mengetuk meja dengan kuat. "Kita tidak bisa membiarkan warna gelap itu mengambil alih langit." Peri Nila menunduk, "Tapi dia benar kita tidak pernah mengakui keberadaannya." Peri biru menambahkan, "Kita selalu membentuk pelangi dengan 7 warna, padahal mungkin ada warna lain yang juga ingin ikut bersinar." Peri kuning gelisah. "Jika kita mengakui warna hitam, bukankah itu akan membuat pelangi menjadi gelap?" Peri hijau menggeleng pelan. "Pelangi muncul setelah hujan dan hujan datang dari awan yang gelap. Mungkin kegelapan bukanlah musuh, tapi bagian dari proses." Sedih saat para peri masih berdiskusi, Lila kembali bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat warna hitam duduk di atas lengkungan langit yang retak. Matanya tidak marah. Ia hanya tampak lelah. Lila mendekatinya dengan hati-hati. "Mengapa kau marah?" tanyanya pelan. Warna hitam menjawab, "Aku bukan marah. Aku hanya ingin diakui. Aku adalah warna malam, bayangan dan rahasia. Aku memberi tempat bagi cahaya untuk bersinar." Lila terdiam. Ia mengerti. "Aku juga pernah merasa tidak dianggap penting. Tapi setelah aku pergi ke langit dan menunjukkan bahwa aku bisa membawa perubahan." Warna hitam memandang Lila dengan tenang. "Jika kau bisa membuat para peri memahami, maka aku tidak akan menghapus pelangi. Aku hanya ingin menjadi bagian dari mereka." Ketika Lila terbangun, pagi belum datang. Tapi hatinya penuh dengan cahaya baru. Ia tahu yang harus dilakukan adalah membuat para peri melihat bahwa pelangi tak sempurna tanpa bayangan. Saat fajar belum menyingsing, Lila menatap langit yang masih gelap. Ia menutup matanya dan memanggil dalam hati, "Peri pelangi, bawa aku kembali. Aku harus bicara dengan kalian." Angin lembut menyentuh pipinya, dan dalam sekejap ia terangkat dari tempat tidurnya dan melayang kembali ke langit Arunika. Sesampainya di sana, ia melihat para peri duduk dalam lingkaran. Wajah mereka gelisah dan lelah. Kuas mereka kehilangan cahaya dan debu langit tidak lagi berkilau. Lila berdiri di tengah mereka dan berkata pelan, "Aku telah berbicara dengan warna hitam." Semua peri menoleh dengan kaget. Peri merah berseru, "Dia berbahaya. Dia ingin menghapus kita." Lila menggeleng dengan tenang. "Tidak. Dia hanya ingin dikenali. Ia bukan kehancuran tapi bagian dari keseimbangan." Peri Nila menatap mata Lila dan bertanya, "Bagaimana kita bisa percaya padanya?" Lila menjawab, "Karena aku pernah berada di tempatnya. Tak terlihat, tak dianggap, tapi aku punya tadi." Begitu pula warna hitam. Peri hijau berdiri dan melangkah ke jendela awan. "Bukankah tanaman pun butuh malam untuk tumbuh?"
Bukankah tanda cahaya menjadi lebih indah karena ada bayangan? Peri kuning perlahan tersenyum. Kita telah menilai terlalu cepat. Mungkin sekarang waktunya membuka hati. Lila menatap langit yang retak dan berkata, jika kalian memanggilnya dengan jujur, dia akan datang. Dan pelangi akan kembali lengkap. Bukan 7 tapi 8 warna. Para peri saling berpandangan. Mereka mengangkat tangan bersama dan berseru dengan suara lembut, warna hitam maafkan kami. Datanglah dan jadilah bagian dari pelangi kami. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah langit Arunika, awan-awan membelah diri perlahan. Dari dalamnya, warna hitam muncul dengan wajah tenang dan damai. Langkah warna hitam terasa ringan saat ia mendekati lingkaran para peri. Tidak ada lagi kemarahan di wajahnya. Hanya kelegaan karena akhirnya ia didengar. Peri ungu menundukkan kepala. Kami minta maaf. Kami tak pernah menyadari bahwa kau selalu ada. Peri biru berkata pelan. Kau adalah malam sebelum pagi. Kau adalah diam sebelum musik. Kau adalah bagian dari kami. Warna hitam tersenyum lembut. Aku tahu tak ingin mengambil cahaya kalian. Aku hanya ingin berjalan bersama kalian. Pelangi akan menjadi lebih indah jika memiliki tempat untuk semua warna. Para peri pun mengangkat kuas mereka. Kini mereka melukis langit dengan 8 goresan ajaib. Merah untuk keberanian. Jingga untuk semangat. Kuning untuk kebahagiaan. Hijau untuk kehidupan. Biru untuk kedamaian. Nila untuk kebijaksanaan. Ungu untuk misteri. Dan hitam untuk kedalaman dan keteguhan. Langit Arunika pun menyala dengan harmoni yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pelangi terbentang, bukan hanya indah tapi terasa hidup. Di bumi, anak-anak melihat pelangi yang berbeda dari biasanya. Warna terakhir tampak pekat namun memikat. Mereka bertanya, apa itu warna baru? Dan Lila, yang berdiri di tengah padang rumput basah seusai hujan, menjawab dengan senyum, itu adalah warna hitam. Dia datang dari malam tapi membawa cahaya yang tak bisa dilihat oleh mata, hanya oleh hati. Sejak hari itu, pelangi 8 warna menjadi simbol baru di bumi. Simbol bahwa setiap orang terang maupun gelap punya tempat untuk bersinar. Bahwa kita tetap berseragaman untuk bersarung. Dan di langit Arunika, para peri hidup dalam damai. Kini mereka tahu, keindahan bukan hanya soal cahaya, tapi juga tentang keberanian untuk menerima bayangan. Sejak pelangi 8 warna muncul di langit, banyak hal berubah. Anak-anak tak lagi melihat pelangi sebagai sekadar lengkungan warna. Mereka melihatnya sebagai lambang keberanian untuk menerima segala perbedaan. Orang-orang mulai mengajarkan anak-anak mereka, warna terang dan gelap semuanya penting. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Yang ada hanyalah mereka yang bersatu. Di desa Sinar Bening, nama Lila mulai dikenal. Bukan karena dia menyelamatkan dunia, tapi karena hatinya yang bersih dan terbuka, yang mampu mendengar yang tak terlihat. Ia tumbuh menjadi gadis yang bijak dan hangat. Dan setiap kali langit mulai mendung, ia duduk di jendela rumahnya menunggu. Bukan hanya pelangi. Wafina pesan dari langit bahwa inamai ankin baik-baik saya. Di langit Arunika, para peri kini menyambut warna hitam dalam setiap pertemuan. Mereka menari bersama, tertawa bersama, dan melukis bersama. Tidak lagi ada persaingan, hanya kebersamaan. Warna hitam menjadi penjaga keheningan yang memungkinkan warna lain untuk bersinar. Dan langit pun menjadi kanvas yang tak pernah habis. Tempat semua warna, semua suara, dan semua hati bisa bersatu. Pelangi kini bukan hanya 7. Pelangi kini punya 8 warna dan 8 hati yang saling percaya. Karena pada akhirnya dunia ini bukan tentang siapa yang paling terang, tapi tentang siapa yang paling mau menerima. Dan saat kita bersedia membuka hati, pelangi akan selalu muncul bahkan dalam kegelapan. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah ajaib lainnya dari cerita rakyat Indonesia.